Apa aja sih yang dibalikin barangnya? Ya alhamdulillah sesuai permintaan beberapa bulan yang lalu kan. Bahwa semua barang-barang Ferry saya kembalikan. Jadi dari baju, dari pokoknya semua termasuk pemberian Ferry waktu ulang tahun aku tahun lalu gitu. Jadi udah nggak ada barang-barangnya lagi. Itu katanya cincin yang belum dilunasi maksudnya? Itu cincin hadiah ulang tahun aku yang tahun lalu itu. Pokoknya semua parfum, belt, pokoknya semua. Aku Parfum kembaliin. juga. Semua. Ya Allah. Aku Belt juga. bingung cincin yang belum dilunasi padahal kado tahun lalu gimana sih? Iya, ya itu nggak inilah kalau aku ceritain. Tapi aku tahu itu memang udah bukan hak aku lagi, ya udah daripada ada masalah udah aku kembaliin. Tapi Mbak Vena waktu memutuskan, apalagi kan ini kan memberikan barang-barangnya di awak media ya. Ya. Ada rasa sedih gitu nggak sih, maksudnya kok aku harus kembalikan semua barang-barang yang orang yang pernah aku cinta gitu. Ya. Jadi sebenarnya kenapa aku mengembalikan di depan wartawan? Karena pada saat beberapa bulan yang lalu kan salah satu kuasa hukumnya Ferry, Bang Sunan kan sempat mengultimatum aku. Bahwa kalau aku tidak mengembalikan barang-barangnya Ferry, aku terancam hukuman 4 tahun. Jadi itu kan, nah atas dasar itu makanya treatmentnya karena beliau mengultimatumnya bukan lewat surat, tertutup, internal, maka dari itu saya harus mengikuti treatmentnya, yaitu ya karena sudah on public waktu itu kan lewat media, ya mengembalikan barangnya harus juga lewat media supaya nggak ada fitnah, Oke. supaya nggak ada nanti hal-hal masalah lagi, jadi clear aja kan semua, open gitu. Oke, biar semua melihat nih, Iya. udah dibalikin kok barang-barangnya. Ini termasuk dengan Oke. pemberian yang dikasih gitu, itu harus Termasuk, dikembalikan. sebetulnya itu nggak diminta, tapi buat aku Ya udah aja dengan sekalian. ya dengan 7 bulan ini setelah beliau juga tidak mengakui juga perbuatannya, padahal sudah vonis ya. Buat aku udahlah, buat apa ada kenangan kalau sampai detik ini pun tidak ada tanggung jawab, tidak ada itikat baik, tidak ada pengakuan. Buat aku pengakuan itu sebetulnya yang membuat aku lebih bisa menghormati beliau ya. Tapi kalau dia tidak mengakui sampai detik ini, dipungkiri, buat aku ya, aku sebagai manusia pastilah sedih ya. Oke, nanti kita akan bahas ya bahwa ada atau tidak adanya pengakuan tindakan dugaan KDRT itu. Tapi aku penasaran, bener ya? Katanya ketika mengembalikan barang-barang milik Ferry Irawan, ada ibunda dari Ferry Irawan di situ. Betul, sebetulnya dalam surat kuasanya Ferry itu yang menerima adalah Ari, adiknya. Saya juga termasuk surprise karena ada ibunda, tapi buat saya sih nggak masalah ya. Yang paling penting yang menerima kuasa harus hadir, si Ari. Gitu. Hadir pula? Hadir. Sempat ngobrol sama mamanya Ferry Irawan? Belum sempat karena pada saat itu situasinya kan rame dan saya sangat menjaga perasaan beliau. Kan banyak yang nanya kenapa di pengadilan agama, karena pada saat itu ada sidang. Dan kita melihat efisiensi waktu, efektivitas, ya udah kita kembalikan. Jadi nggak ada maksud apapun kecuali memang lagi ada sidang kita kan, sidang perceraian. Jadi ya sudah di situ. Oke, ini kita mau lihat juga ada statement dari ibunda Ferry Irawan ya terkait tentang pengembalian barang-barang. Gimana Mbak Vena tanggapannya? Iya, saya menghargai beliau karena biar bagaimanapun itu orang tua yang harus tetap kita hargai. Jadi kalau saya sih fokus sama Ferry aja ya, karena saya menikah sama Ferry kan. Bukan sama keluarganya gitu. Artinya kalau sekarang ada efek di mana ada yang kurang berkenan, saya dan keluarga juga banyak hal yang tidak berkenan. Tapi kita sudahlah, toh sudah vonis, kita maju ke depan aja. Tapi atas nama pribadi, kalau ada yang nggak berkenan, saya minta maaf karena bukan bermaksud apapun. Tapi situasinya dari awal saya di KDRT, kemudian ada playing victim, pembalikan fakta, ada cywar, entah itu lewat pengacara atau lewat siapa. Buat saya, udahlah, semua sudah tutup buku. Memang harus begini caranya. Kecuali dari awal treatmentnya, mungkin dari pihak keluarganya Ferry juga ada empati terhadap saya. Mungkin berbeda ya, tapi kan ini sudah jalannya sudah begini. Saya kan nggak bisa memaksakan orang. Saya hanya tetap bersyukur sama Allah. Di detik ini saya bisa bangkit lagi. Makasih juga sama teman-teman media ya, yang benar-benar berimbang. Karena korban KDRT itu biasanya kalau kita udah korban, kemudian di playing victim, di balik faktanya itu rasanya sakit hati banget. Mbak Vena tadi bilang, mungkin kalau ada empati dari keluarga Ferry. Emang yang dirasa oleh Mbak Vena tidak ada empati dari keluarga Ferry Irawan? Empati itu kan bisa kita lihat ya. Empati itu adalah semacam, apa ya, sikap di mana
Ya kalau Ferry tidak mengakui, ya saya juga nggak heran kalau keluarganya menjadi tidak mengerti situasinya. Karena Ferry-nya tidak mengakui. Oke. Kecuali kalau Ferry as a man, as a husband, dia mengakui, pasti keluarganya juga ikut mengakui Oke. gitu. Karena sebenarnya masalahnya gampang. Kalaupun hilaf, saya tidak akan melaporkan. Bercerai iya, tapi tidak melaporkan. Oke. Itu. Gitu. Mbak Vena tadi ada statement juga dari Ibunda Ferry Irawan, mamanya bilang kalau yang diminta adalah barang-barangnya Ferry, tapi Iya. bukan bentuk hadiah yang diberikan Ferry oleh ke Mbak Vena yang ternyata dikembalikan juga oleh Mbak Vena hadiah-hadiah tersebut. Alasannya kenapa sampai hadiah-hadiah harus dikembalikan? Padahal kan udah jadi haknya Mbak Vena. 7 bulan bukan waktu yang singkat ya, aku nerima perlakuan playing victim itu. Karena aku selalu bilang, sebagai korban KDRT, kita dibalikin fakta, dibilang nggak ada KDRT, dibilang itu mimisan, dibilang itu karena saya mau mencalekkan diri, dibilang itu rasanya gimana ya? Nggak mungkin lah Polda Jawa Timur sudah membuat menjadi proses hukumnya seperti ini, kemudian Pengadilan Negeri Kota Kediri sudah memvonis, itu kan negara, bukan aku yang istilahnya membuat Ferry masuk ya Oke. gitu. Tapi itu proses hukum. Jadi kenapa aku kembaliin? Karena buat apa aku simpan barang dari orang yang tidak menghargai aku? Dongkol ya. Nggak dongkol. Kalau dongkol aku nggak begini. Aku sudah memaafkan Ferry. Aku sudah memaafkan. Tapi mungkin Makanya- kesalnya Mbak Vena di sini adalah gue tuh sebenarnya kesel loh, lu tuh cuma minta maaf aja, udah simpel. Ya, akhirnya gue balikin deh di barang yang lokasi gitu ya. Aku nggak kesel. Aku nggak kesel. Maksudnya ya lu minta maaf deh, gitu kan? Sebetulnya kalau minta maaf itu kan kita maksa ya. Mengakui aja. Oke. Ya, maksudnya- Mbak Vena ini ada satu statement juga dari Ibunda Ferry Irawan. Tolong ditanggapi artikel yang satu ini ya. Vena kembalikan barang di depan umum. Ibu Ferry mengatakan mungkin ini pansos. Oke, Mbak Vena, apa yang ingin disampaikan kepada Ferry Irawan dan juga keluarga termasuk ibunda dari Ferry Irawan? Silakan. Udah nggak ada yang pengen disampaikan, tapi yang jelas, alhamdulillah dengan peristiwa ini aku menjadi sangat lebih dekat sama Allah. Jujur dulu aku nggak pernah tahajud setiap hari, alhamdulillah sekarang aku bisa sholat tahajud, sholat fajar, sholat subuh, dan sholat lainnya. Itu yang membuat aku berterima kasih terus sama Allah. Karena biar gimana pun aku masih diberi waktu untuk memperbaiki diriku sendiri. Kalau orang lain yang tidak suka sama aku nggak bisa maksa. Makanya Allah memisahkan kita dengan cara seperti ini. Artinya this is the best for my life. Terkadang ketika berpisah dengan pasangan, pilihannya memang seperti itu. Ya. Dijauhkan dari pasangan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita Betul. akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambar.